perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Sungguh miris rasanya jika sebuah tempat wisata yang dulunya menjadi primadona bagi sebagian masyarakat harus tutup dan terbengkalai. Ya, seperti halnya dengan wisata air yang satu ini. Terletak pada sebuah perumahan besar di bilangan Kota Bogor, kolam renang andalan warga Bojonggede kini nasibnya terbengkalai dan dibiarkan kosong untuk waktu yang lama. Jadi banyak karyawan juga yang sudah dikeluarkan karena itu pengunjungnya sepi. Tidak seperti waktu sebelum ada kejadian itu. Di sini sangat ramai, Mas Lutfi. Kolam renang yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap ini disinyalir sudah beberapa tahun terbengkalai tanpa sebab yang jelas, hingga nuansa mistis dan angker mulai menyerubung tempat ini. Diikuti dengan berbagai cerita tentang mereka yang tak kasat mata. Mulai dari penampakan sosok wanita hingga suara bising yang kerap timbul dari ruang bawah tanah saat malam. Sudah tak asing terdengar di telinga penjaga gedung. Ada teman yang main, nah turun ke bawah, lorong bawah, siang waktu itu kan. Waktu itu dia siang, dia sempat bersih-bersih tempat buat duduk-duduk gitu kan. Nah ternyata pas dia bersih-bersih, dia balik lagi, tempat udah berantakan lagi gitu kan. Balik lagi. Ternyata memang ada yang diimpin, di situ tempat itu nggak bisa dibersihin. Jadi dia nggak mau lah, istrinya orang yang penunggu situ atau siapa kita nggak tahu. Dia nggak mau dibersihin. Di sini ada nenek-nenek kebaya merah. Banyak bang, jenis sampai aja ada di situ. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu mengulik banyak informasi akan keberadaan mereka yang tak kasat mata, serta peristiwa kelam di dalamnya? Tanpa satupun kata, Rudi menuntun saya ke suatu tempat seolah ada sosok yang ingin menguak sebuah cerita. Oke, Ruth. Lihat ini, Ruth. Oke. Rudi, sekarang kita sudah ada di kolam renang yang terbengkalai di daerah Bogor. Apa yang bisa kamu rasain di sini, Ruth? Kamu nggak mau jawab pertanyaan aku? Oh my God, licinnya. Rudi ini anaknya berani banget deh. Dia tahu tempatnya licin. Ih, aku yang paling takut. Duh, ya Allah, banyak lumutnya, ya Allah. Lantai keramik yang licin seakan menandai bahwa kami benar-benar berada di tempat yang dulunya berfungsi sebagai kolam renang. Suasana mencekam seketika menyelimuti kami, seolah ada sosok makhluk astral yang mencoba berkomunikasi dengan Rudi. Iya. Lihat itu kolam renangnya, Ruth. Ada sesuatu. Jadi ada energi. Wujudnya seperti bayangan air, seperti fata morgana. Warnanya coklat. Itu ada di area sini. Jadi dulunya ini adalah tempat untuk bertapa, untuk menuntut suatu ilmu. Itu dulu sekali terjadi sebelum adanya tempat ini. Ada seorang laki-laki, dia menuntut ilmu Batara Karat. Apa itu? Itu semacam ilmu kesaktian yang membuat pemiliknya
kebal senjata, berumur panjang, dan bisa memerintah makhluk astral. Itu termasuk ilmu hitam. Kenapa ilmu hitam? Kenapa, Rut? Karena dia bersekutu, dia harus memuja sesosok makhluk astral lagi untuk mendapatkan kekuatan itu. Ada ya manusia yang kayak gitu ya, Rut ya? Yang ingin mendapatkan kesaktian tapi harus menyembah makhluk-makhluk astral ini. Dan ada resikonya, Apa ada itu? konsekuensinya. Kalau Seseorang menuntut ilmu itu, punya ilmu itu, nantinya dia jasadnya nggak diterima, Bu. terus gimana dong, Rut? Dia mayatnya akan berubah menjadi boneka. Yang biasa orang-orang punya jenglot. Astagfirullahaladzim, ternyata dari situ jenglot itu. Yaudah, sekarang sosoknya itu ada di mana, Rut? Saya mau coba cari di sekitar. Dia ada di sini. Rudi mencari sosok makhluk astral yang disinyalir menguasai sebuah ilmu hitam. Sejak belum berdirinya kolam renang ini. Lihat nih, saking terbengkalainya, kaca-kacanya banyak yang lobang. Ini juga plafonnya udah bener-bener rusak semua tempat ini. Serem. Saya mendapat sosok seorang kakek-kakek. Dia kurus badannya, dia bertelanjang dada, dia bertelanjang kaki juga, dia cuma pakai celana pendek. Tangannya seperti ini. Wajahnya aneh, karena dia agak lonjong ke depan. Dia berjalan tertatih-tatih, matanya melotot. Ini jin atau orang yang zaman dulu pernah ada di sini? Ya, yang tadi menuntut ilmu Batara Karang. Dia pindah-pindah. Tadi di sana, di sebelah sana, di bagian Yang ini? ruangan ini di dalamnya. Iya. Kemudian dia pindah lagi ke arah sana dan dia pindah lagi ke atas kita. Dia berpindah-pindah, nggak diam. Kenapa, Ruth? Dia kayak mau lari Cepat dari sekali. kita? Atau kayak emang dia seperti itu? Gelagat dia memang seperti itu. Oke, kita harus kemana, Ruth? Agar kamu bisa komunikasi sama dia lebih jauh lagi. Sebentar, kita cari dulu di mana dia sekarang. Aku paling makin deg-degan sama makhluk astral yang seperti ini ya. Karena dia tuh aktif. Di sana, Di sana. awas hati-hati. Permisi. Perlahan tapi pasti, Bismillahirrahmanirrahim. kami pun mencoba mengejar sosok tersebut guna menguak tempat yang sudah lama dibiarkan kosong dan terbengkalai ini. Gimana dia, Ruth? Saat itu dia di sana, Di tangga itu, Ruth? di pertengahan antara pintu itu. Kita jangan terlalu dekat sama dia. Kenapa? Takutnya dia mengira kita mau adu ilmu dengan dia. Oke. Bisa bantu komunikasi, Ruth, kalau kita cuma ingin bertanya. Kamu siapa namanya? Tanya asal-usul dia, Ruth. Dia bilang panggil aja dia Batara Karang. Batara Karang. Dia berasal dari tanah Jawa. Coba tanya Ruth, dia tuh dulu siapa? Kenapa dia menimba ilmu? Dia bilang panggil aja dia Batara Karang. Dia nggak suka dipanggil Jenglot. Ya nggak ada juga yang manggil jenglot kamu kan tadi. Banyak,
Banyak yang menyebut dia jenglot. Oke, kita tidak akan memanggil Anda itu ya, Batara Karang. Menurut dia, kalau dia dipanggil jenglot itu seperti sebuah penghinaan. Dan dia marah. Kalau dia marah, dia akan menggigit leher orang itu. Iya, nggak ada yang manggil jenglot. Coba ditanya Rod, asal usulnya dia dulu siapa? Kenapa tiba-tiba dia mempelajari ilmu ini? Dia dulunya hidup di zaman konflik, penuh dengan konflik. Jadi dia menimba ilmu itu, menuntut ilmu itu supaya dia disegani, supaya dia selalu menang. Entah itu dia kepepet harus berhadapan dengan musuh, atau dia pergi ke suatu tempat kemudian takut dihadang musuh, jadi supaya dia selalu menang. Dan dia nggak pikirin apa resikonya, bagaimana. Jatuh sendiri. Aduh. Seakan tak menyambut kami dengan baik. Gangguan seperti barang terbanting kami rasakan dari tempat Apa itu yang tadi Batara kami Karang yang tinggalkan. membuat kayu itu jatuh? Tiba-tiba kayu itu mental ya. Bukannya tadi dia ada di situ, Ruth, kita lagi ngobrol. Dia bilang itu salah satu kesaktian saya. Kamu jangan macam-macam. Kita niatnya baik, Ruth. Kita nggak macam-macam. Ya, walaupun niat kita baik, terkadang ada juga jin yang sensitif gitu. Tapi kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa dia menetap di kolam renang ini? Apa hubungannya Batara Karang sama kolam renang ini, Ruth? Apa hubungannya ini dengan kamu? Batara Karang, hey. Kenapa kamu tinggal di sini? Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya seperti ini, membuat gestur seperti ini. Dia bilang, ini memang area dia. Dulu waktu ada kolam renang ini, dia itu kayak semacam nggak terlalu nampak. Tapi ketika ini sudah kosong lagi, dia ya tinggal di sini. Dan dulu sebelum ada kolam renang ini adalah area pertapaan dia. Oh, dia bilang kayak gini, lawan aku kalau bisa. Kita tidak ingin melawan Anda. Kita hanya bertanya. Di sini nggak ada yang mau berkelahi. Kita di sini datang mau bersilaturahmi, saling kenal aja, bukan untuk berkelahi atau apapun. Betul. Apa katanya? Dia bilang, kamu tertarik seperti saya? Saya Dia bilang, menawarkan ilmu. dia mau kasih tahu. Saya bilang, saya nggak tertarik sama itu. Saya bukan di zaman konflik. Astagfirullahaladzim. Rudi itu dia ya? Ini Itu ulah dia ya? santai-santai. Apa ini ulah kamu lagi? Kenapa kamu kok kayak merasa terancam tiba-tiba jatuhin benda-benda? Kita membuat kamu marah. Bukan. Dia bilang itu bukan dia. Oh, itu bukan dia. Ini ada sosok lain lagi, dia bilang. Sering sih, sering kalau misalkan dengar suara-suara kayak gitu kita suka turun ke bawah gitu kan, sambil bawa senter kita kontrol, ya emang nggak ada apa-apa. Cuma dengan suara-suara gitu doang, suara nangis, kadang-kadang suara ketawa yang sering kita dengar. Rudi, semenjak kolam renang ini beroperasi, dia pernah nggak ya gangguin manusia-manusia yang ada di sini, atau malah pernah menampakkan diri? Dia nggak ganggu, tapi dia pernah menampakkan diri. Secara nggak langsung, dalam artian ada beberapa orang yang punya indera keenam bisa lihat dia. Beberapa ada yang terkejut, beberapa ada yang biasa saja. Maksudnya terkejut itu karena bentuknya? Iya, karena memang bentuknya aneh, seram. Ada juga pengunjung itu yang kan anak-anak tuh ya pada berenang tuh, pada teriak itu katanya
melihat makhluk yang serem, yang aneh gitu. Misi Batara Karang. Rudi, dengan adanya dia, apakah itu mempengaruhi aura yang ada di kolam renang ini? Secara nggak langsung, aura dia itu bikin gedung ini kokoh, kuat. Oh, berarti kekuatan dia tuh malah melindungi tempat ini gitu? Iya, tapi secara nggak langsung. Gimana kamu? Badan kamu tuh gimana? Di sebuah tanah berlumpur di belakang. Di belakang kolam renang. Tadi kan ada kolam renang di tengah, berarti di belakang sana. Di belakang. Dia Area kubur belakang sana. dikubur di sana. Terkubur. Terkubur. Oke, paham. Saya paham sekarang. Dia hilang. Dia hilang. Seolah tak ingin digali lebih dalam, sosok kakek tersebut pun menghilang, meninggalkan kami yang masih menyisakan banyak pertanyaan akan tempat ini. Tapi Mes, saya merasakan sesuatu lagi. Rasanya itu ada yang pernah meninggal. Tiba-tiba dada saya sesak. Apa ini orang berarti meninggalnya dulu? Sebentar, saya coba lagi mencari tahu. Oke, di sini Rudi berusaha komunikasi dan mencari makhluk yang tadi disebutkan. Ruang P3K. Oh, jadi dari sini. Dulu pernah ada yang sakit di sini. Ada seseorang dibawa dari sana, arah sana, dalam keadaan dadanya sesak. Dari Kemudian? sana ke sini dia digotong pakai tandu. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Ini ruang P3K-nya, Rud. Sosoknya laki-laki. Sosoknya laki-laki. Dia kenapa, Rud? Dia sakit, dia kecelakaan, dia apa? Nafasnya sesak. Sepertinya dia dulu pernah kena punya asma. Kemudian dia dibaringkan di area sini. Di kasur ini? Oke. Dia dibaringkan di kasur ini. Orang tersebut memiliki sakit asma, dibawa ke sini, dibaringkan ke sini. Terus apa yang terjadi? Nyawanya nggak tertolong. Berarti dia meninggal di sini. Langsung meninggal di sini. Ada residu energi yang tersisa di saat itu. Saya merasakan seperti hawa yang sesak. Saya merasakan residu energi di masa lalu. Dulu tempat ini ramai sekali. Ini biasa orang-orang ganti baju. Oh iya, ini sepertinya toilet umum ya. Si korban tadi itu pernah juga ke area sini. Ini Area apa tempat ya? ganti baju. Oh, laki-laki ya. Korban itu laki-laki, Rud. Ini tempat bilas, ruangan bilas, ya. Oh. Iya. Ya, Rudi. Sosok ini umurnya berapa? Dan seperti apa orangnya? Orangnya masih muda. Umur tepatnya saya kurang tahu. Yang jelas dia masih muda, mungkin di bawah umur 30. Oh iya. Dan rambutnya itu lurus, pendek. Ada beberapa jin di sini juga yang begitu kita masuk mereka bersembunyi. Nggak apa-apa. Biarkan mereka bersembunyi, Rud.
Sosoknya di mana, Ruth? Ada satu yang bersembunyi di sini. Nah, Sosok perempuan. permisi. Ayo, ini kan toilet laki-laki. Kamu ngapain di sini? Bener juga. Sosoknya di mana, Ruth? Ada satu yang bersembunyi di sini. Nah, Sosok perempuan. permisi. Ayo, ini kan toilet laki-laki. Kamu ngapain di sini? Bener juga. Dia cengar-cengir. Dia senyum-senyum. Ganjen. Tapi Ruth, ini kan udah gak ada orangnya lagi. Dia ini makamnya dekat dari tempat ini. Oh, berarti dulu dia warga sini dong, Ruth. Iya, sekitar sini. Saya pernah melihat ada ya seperti itu ada di lantai atas waktu itu. Saya mau ke atas itu, tiba-tiba ada di depan saya, kaget lah saya. Rudy, tapi sebelumnya aku masih penasaran sama sosok laki-laki yang tadi kita bahas. Kita belum selesai membahas itu. Gimana dia sekarang, Ruth? Rasa-rasanya dia seperti sedang ada di sekitar sini. Ada ruangan sauna di sini. Dia ada di sini. Di sini. Ya, dia seperti apa, Ruth? Sosoknya tadi kamu belum selesai. Rambutnya lurus, kemudian Rambutnya lurus pendek. Dia umurnya 30 atau kurang. tingginya? Tingginya sedikit lebih pendek dari saya. Kejadian ini sudah lama? Kulitnya sawo matang. Oh, oke. Kamu dulu pernah karena sakit atau ada yang janjiin kamu atau kecelakaan atau apa? Sakit. Karena memang sakit. Oke. Dia dulunya siapa? Mendatangkah ke sini atau memang warga sini? Bukan warga sini. Dia pendatang? Bukan. Pokoknya dia bukan warga sini. Berarti dia pendatang ke sini, kemudian dia berwisata di sini ya, berenang di sini. Betul. Dia cuma pengunjung. Tapi gimana dengan keluarganya, Ruth? Dia datang ke sini sendiri. Kemudian dia meninggal, terus gimana? Sama teman-teman. Oh iya, Ruth. Selain Batara Karang dan sosok laki-laki ini, ada sosok apa lagi yang menarik, Ruth, untuk kita kuak malam ini? Menurut kamu apa yang menarik di sini? Dia bilang ada sesuatu yang bau lumpur di area sana. Sesuatu yang bentuknya agak seram gitu. Menurut dia seram. Dan dia sekarang lagi di kolam bagian belakang. Kolam bagian belakang. Saya penasaran. Ayo kita sana. Yuk. Penelusuran kami pun berlanjut ke arah kolam renang bagian belakang demi menguak sosok lain yang menghuni tempat ini. Betul. Makin terasa aroma lumpur. Ini ada sosok, memang baunya bau lumpur di belakang sana. Dia muncul di ujung sana. Di ujung sana. Sosoknya laki-laki, tapi bentuknya aneh. Matanya agak ke samping.
Kemudian bibirnya tebal, agak maju, seluruh tubuhnya lumpur, dan dia telanjang. Jadi tubuhnya itu dipenuhi dengan lumpur-lumpur itu. Kamu mau coba komunikasi sama dia, Ruth? Saya penasaran tentang dia, jadi ayo kita datangi. Assalamualaikum. Gimana dia, Ruth? Dia di sini. Dia meringkuk. Dia meringkuk seperti ini. Kenapa dia seperti itu? Kamu namanya siapa? Dia nggak punya nama. Sudah lama di sini. Sudah, bahkan sebelum bangunan ini ada. Kamu suka jahilin orang-orang sini? Sering. Jahilin seperti apa? Oh. Jadi dia itu kalau menyentuh seseorang dan kena kulit orang tersebut, orang yang dia sentuh akan demam. Kenapa dia kayak gitu sih, Ruth? Jadi kenapa kamu mana dia? Dia hilang. Lalu? Dia lari cepat sekali. Di mana dia? Kenapa dia tiba-tiba pergi, Ruth? Kamu bikin dia kabur ya? Dia kayaknya nggak mau ditanya-tanya tentang dia kan jahat, suka bikin orang demam. Ah, itu dia. Sebentar. Dia bilang dulu di sini rawa sebelum tempat ini jadi. Nah, pas dia di antara orang-orang yang mondar-mandir di sini, jadi pengunjung sini, dia pernah beberapa kali tertabrak, terinjak kakinya dan sebagainya. Akhirnya dia jahilin orang-orang itu di tepat kulit orang tersebut dan orang itu jadi panas badannya, jadi demam, matanya merah dan sebagainya. Itu karena memang imbas dari dia kena kesenggol pengunjung gitu. Tapi Ruth, pengunjung-pengunjung itu kan bukan orang indigo, jadi nggak bisa tahu dong. Ya kan orang nggak tahu kalau kamu ada di sini. Dia bilang dia cuma dia nggak ngomong apapun. Dia masuk ke air. Lagi dan lagi, sosok yang coba kami ajak diskusi menghilang, meninggalkan kami. Dia tadi masuk Seakan air. menutup informasi yang coba kami gali. Coba kita minta night vision boleh? Beli aku lihat lumpurnya. Dengar nggak? Airnya langsung ada bunyi-bunyinya gitu. Wah, Rudy. Enggak cuma dia doang, makhluk air lain datang. Dia sakit, dia kecelakaan. Wah, Ruth. Wah, Ruth.
kok bisa sampai kayak gitu sih? Mereka nggak suka ya kita di sini ya. Sebenarnya mereka lo panggil. Oke, udah cukup. Saat tadi kita night vision, semua yang di dalam air tuh kayak seakan-akan rame gitu. Padahal ini tuh kosong loh. Kayak ada gemuruh air. Iya, kayak ada yang hidup memang di dalam air ini. Kalau mungkin kamu tuh di rumah peka, bisa dirasakan, bisa dilihat tiba-tiba airnya jadi ramai kayak banyak orang. Benar-benar. Oke Ruth, kamu tadi udah komunikasi apa sama sosok itu? Kenapa kamu menyerang orang-orang? Kamu nggak kelihatan. Dia bilang dia nggak suka. Kalau bisa jangan pernah ada tempat ini. Makanya dia marah. Saya merasa dari rasa sesuatu. Sesuatu apa ya Ruth? Sosok lagi atau apa, residu energi atau? Kenapa Ruth? Kenapa Ruth? Kenapa? Kenapa Ruth? Rudy kenapa? Tadi saya merasakan di sekitar sini Iya. zaman waktu itu ada seorang laki-laki, dia jatuh, kepalanya pecah. Aku yang nggak bisa lihat aja ikut ngebayangin kepala pecah tuh gimana. Astagfirullah. Maksud kamu kepleset karena di sini tuh kolam renang gitu, Ruth. Jadi tuh ini tuh licin dan lain sebagainya. Atau ada yang dorong dia, Ruth? Di mana dia? Yang berlumpur itu sampai ada korban jiwa. Hanya karena apa? Orang itu memperbaiki tempat ini, sedang memperbaiki tempat itu diperbaiki. Jadinya makin banyak orang ramai ke sini dan dia sering makin senggol, injak dan sebagainya. Berarti dia mencelakakan orang yang lagi bekerja. Kok tega? Dari sana, dari tempat itu jatuhnya, bisa dibayangkan itu tinggi sekali. Sebenarnya itu tinggi dan ini semua tuh batu, Ruth. Orang itu lagi memperbaiki sesuatu di atas sana, kemudian akhirnya jatuh ke sini, ke sini. Ada karyawan kami yang membersihkan toren di atas. Itu setelah selesai itu dia mau turun ke bawah, cuman posisi belum siap. Dia kayak terpleset gitu, Mas. Akhirnya dia jatuh dan meninggal seketika di situ di tempat. Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang lain? Beberapa ada yang cuma sakit biasa aja. Iya. Berarti di sini juga pernah ada orang yang meninggal di area ini. Dan itu karena makhluk yang berlumpur itu tadi. Terus tempat ini, Ruth, gimana kalau ke depannya dibangun ulang kolam renang ini, diperbaiki lagi? Makhluk yang berlumpur itu bakalan membahayakan manusia-manusia yang kesini nggak? Itu balik lagi tergantung dia. Kalau dia bisa aja berubah jadi lebih baik mungkin. Tapi yang jelas kalau mau tempat ini dijadikan berfungsi lagi, orang-orang yang pengelola harus meminta izin dulu kepada penghuni di sekitar sini supaya mereka nggak tersinggung, supaya mereka juga memberi izin jadi nggak terjadi hal-hal, meminimalisir hal-hal negatif yang terjadi di sini. Jadi gitu. Jadi harus semacam ada izin Iya, betul. untuk menghormati siapa yang sudah lebih lama tinggal di sini.
kamu sekarang, Ruth. Nah, selain sosok-sosok yang tadi kita bahas, ada nggak sih sosok lain yang ada di sini, Ruth? Sosok lain banyak. Layaknya yang ditinggalkan biasa. Ada seperti sosok perempuan, ada juga orang-orang hitam, tinggi besar. Bukan. Mata lihat di kuku saya ada apa yang kamu lihat? Nah, selain sosok-sosok yang tadi kita bahas, ada nggak sih sosok lain yang ada di sini, Ruth? Sosok lain banyak. Layaknya yang ditinggalkan biasa. Ada seperti sosok perempuan, ada juga orang-orang hitam, tinggi besar dan lain-lain. Berarti banyak ya, Ruth, sosok-sosoknya. Saya rasa di sini adalah spot yang paling bagus untuk kita uji berani. Oh, di sini, Kita masih sekitar sini ya. Ya, ini memang deket sih sama kolam renang, Ruth. Kayaknya sudah cukup penelusuran kita. Lebih baik kita jemput sahabat uji berani kita di depan. Lewat mana kita? Oke. Kami pun memilih area kolam renang belakang sebagai tempat uji berani kali ini. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Rina kak, Rina, usianya berapa? 26 tahun. 26 tahun. Sekarang sudah bekerja atau masih mahasiswa? Aku kerja kak, Kerja. Iya. Kerjanya? SPG. Oke. Jadi apa motivasi kamu untuk uji berani malam ini? Ingin menguji mental aku kak. Sebelum saya antar kamu ke titik lokasi uji berani, kami akan memberikan perlengkapan. Boleh. Ikutin saya dulu. Oke. Rina. Rina, kamu sekarang sudah ada di titik lokasi uji berani. Tugas kamu adalah berdiam diri di sini. Tapi tidak boleh diam saja. Iya. Kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan dan korek api. Kemudian juga ada ini dia, lonceng yang kamu bisa bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput kamu dari control room. Kalau kamu mau bergerak, kamu bisa 2-3 langkah dari titik asal kamu. Oke, kalau gitu. Rina, selamat beruji berani. Assalamualaikum. Aku di sini nggak ganggu. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina. Rina sudah membuka penutup matanya. Allahu akbar. Dan ini, aku jadi keinget sesuatu yang tadi waktu di depan kamu bilang bahwa dia orangnya sangat sensitif. dan dia sebenarnya kalau yang saya lihat dia punya penyakit non medis. Jadi ya itu membuat dia juga kayak dia juga merasakan punya dia sendiri, teror dia sendiri. Ada suara kayak langkah terus kayak kayu gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak suara ranting patah ya. Hitam-hitam.
Saya nggak ganggu di sini. Dia langsung lihat sosok hitam, cepat banget ini anak. Kita makhluk yang berbeda. Jangan ganggu ya. Ini yang mendekat justru adalah sosok yang mengganggu dia selama ini. Jadi sosok di sekitar tempat kita uji berani itu justru kayak semacam nggak mau ikut campur dengan sosok yang sekarang sedang meneror si sahabat uji berani ini. Ya Allah, ada yang ngikutin dia kayak ketempelan gitu. Betul. Sosoknya kayak gimana? Nah, sosoknya itu tinggi besar, hitam. Jadi si yang nempel sama dia ini milik saya. Seperti itu. Jadi yang sekitar nggak berani dekat dia, paling dari jauh aja. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Akbar. Assalamualaikum. Jagain dia. Dibilang jagain, kalau misalnya dari lingkungan sekitar, ya mungkin kita jagain ya. Tapi kalau yang nempel di dia ini kayak semacam ini ada urusan yang belum selesai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang ngambil batu kak. Kayaknya itu mah berlumpur itu deh. Bukan. Bentuknya itu laki-laki, dia berdiri di belakang peserta tapi jauh. Ada sosok dari air ya, kayak semacam muncul dari air. Manusia berlumpur. Iya, Itu yang kita tunggu. dia semakin apa ya, nggak karuan, dan ini kita bisa lihat wajahnya ini kayak pucat ya. Ini peserta yang saya rasa dia pucat, jadi dia ini pikirannya nggak karuan, bahkan dia itu lupa mendeskripsikan ya. Tadi kan kita kasih dia tugas untuk mendeskripsikan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dan dia dengar di lokasi, tapi ini dia lupa. Akhirnya dia cuma berdoa. Dan dia ini diikutin, diteror sama sesosok tinggi besar, hitam. Dan sosok tadi itu seperti kayak posesif sifatnya, memiliki si Rina ini. Jadi makhluk-makhluk yang di sekitar lokasi itu seperti jaga jarak dengan dia, cuma menampakkan diri dari jauh. Dia ini sepertinya ada urusan yang belum selesai dengan si makhluk itu, si makhluk yang menerornya ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, itu sosoknya mau pergi juga di situ. Itu sosoknya mau pergi juga di situ. Itu sosoknya mau pergi juga di situ. Ya Allah, ya Allah, kodok ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dia lihat sesuatu tuh. Lina nggak ganggu ya Allah. Ya Allah, lindungi Lina ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perut. Kayaknya daripada dia kenapa-napa, ini gangguan semakin banyak, mendingan kita jemput dia. Ini toh dia juga sudah membuktikan kalau dia berani. Dan informasi yang dia berikan udah cukup. Sebenarnya nggak banyak yang mengganggu dia. Ini malah yang bersama dia gitu kan. Tapi ya udah, dia sudah cukup lama di sana dan dia membuktikan kalau dia itu berani. Yuk kita jemput.
Rina. Ya. Jadi, kami tahu sebenarnya kamu belum mau menyerah. Iya. Tapi karena kamu sudah cukup lama berdiam diri di sini dan kita takut kamu kenapa-napa karena seperti gangguan semakin banyak, akhirnya kita jemput aja. Kami sangat hargain keberanian kamu malam ini, kamu luar biasa, Rina. Sekarang, bisa kamu ceritakan apa aja yang tadi kamu lihat, rasakan, dan dengar? Ada sosok yang hitam di sebelah sana. Mana? Terus di sebelah sana kak. Coba saya tunjuk. Tadi ada yang duduk di sana, matanya merah. Heeh. Udah gitu dia mengaung-ngaung gitu, kayak semacam bukan monster sih ya, kayak gorila gitu. Tapi dia nggak berusaha mendekat juga. Enggak sih kalau mendekat, cuman dia mengaung-ngaung gitu. Hmm. Terus di sana ada yang apa sih kayak, nah ya di situ ada yang kayak mau jatuh atau gimana gitu ya, itu daun-daun itu. Terus ada yang nangis di belakang sana, di belakang sana ada yang nangis. Terus di sini tiba-tiba ada yang kayak lampu nyala, dek langsung gitu lagi. Oh, kamu lihat cahaya. Iya lihat cahaya. Terus apa lagi? Ada yang lemparin batu di sini. Ada yang lemparin batu? 3 kali dah kalau nggak salah ya. Oke. Kamu ngerasa rada-rada agak merinding nggak sih tadi? Merinding sih. Ini juga merinding, terus apa sih, angin gitu. Soalnya tadi Rudy juga sempat cerita di control room kalau ternyata ada sesosok laki-laki besar yang selalu mengikuti kamu. Sahabat Uji Berani ini memang ada penyakit medis dia di Non-medis. belakang dia gitu kan. Nah ini sosok ini kayak semacam memiliki dia gitu. Jadi yang lain tuh nggak berani mendekat, jadi cuma mantau dari jauh. Kamu penasaran nggak sosoknya? Penasaran sih kak. Oke, coba kamu ke depan, pejamkan mata kamu. Buka mata, lihat di kuku saya ada apa yang kamu lihat. Dia sosoknya. Dideskripsikan lebih keras boleh? Dia hitam. Sosok hitam sih kak, cuman nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan mukanya. Mm-mm. Yang kamu lihat bentuknya apa? Laki-laki, terus spesifiknya Iya, laki-laki. laki-laki. Mm-mm. Soalnya badannya ini juga gitu. Kekar. Mm-mm. Terus apa lagi? Udah sih aku lihat itu aja. Dia ini neror kamu selama ini sebenarnya. Jadi saya sarankan kamu berobat. Karena ini memang punya penyakit non medis gitu. Dan ini bisa membahayakan dia, Rod. Sewaktu-waktu, iya. Oke. Udah cukup. Cukup Oke, ya. saya tutup lagi ya. Oke. Sekarang sudah tahu ya Rina ya? Iya. Jadi udah tahu mau ngapain juga kan, apa yang harus dilakukan. Cepat berobat ya. Oke kak. Baik kalau gitu. Rina, dari cerita-cerita kamu, selain kamu membuktikan kalau kamu tuh berani, kamu juga membuktikan kepada kita kalau di tempat ini, di kolam renang ini, banyak makhluk-makhluk gaibnya. Mirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.